warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raffi Andika Rizky from Class E. Sekarang saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran kontekstual berbasis informasi dan teknologi. Semakin sadarnya orang akan pentingnya media yang membantu pembelajaran sudah mulai dirasakan. Pengelolaan alat bantu pembelajaran sudah sangat dibutuhkan. Metamorfosis dari perpustakaan yang menekankan pada penyediaan media cetak menjadi penyediaan, permintaan, dan pemberian layanan secara multisensori dari beragamnya kemampuan individu untuk menyerap informasi, menjadikan pelayanan yang diberikan mutlak, wajib, bervariatif, dan secara luas. Selain itu, dengan semakin meluasnya kemajuan di bidang komunikasi dan teknologi, serta ditemukannya dinamika proses belajar, maka pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran semakin menuntut dan memperoleh media yang bervariasi secara luas pula. Karena memang belajar adalah proses internal dalam diri manusia, maka guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, namun merupakan salah satu komponen dari sumber belajar yang disebut orang. Selanjutnya, media pendidikan. Kata media berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah bentuk jamak dari medium. Batasan mengenai pengertian media sangat luas. Namun, kita membatasi pada media pendidikan saja, yakni media yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran. Pertanyaan yang sering muncul mempertanyakan pentingnya media dalam sebuah pembelajaran. Pesan berupa isi atau ajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Proses ini dinamakan encoding. Kegagalan atau ketidakberhasilan dalam memahami apa yang didengar, dibaca, dilihat, atau diamati. Semakin banyak verbalisme, semakin abstrak pemahaman yang diterima. Secara umum, media mempunyai kegunaan. Yang pertama, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. CMI dan CAI adalah kegiatan pembelajaran. Istilah CAI dan CMI yang digunakan dalam kegiatan belajar dengan komputer yang memiliki maksud seperti berikut. CAI dapat sebagai tutor yang menggantikan guru di dalam kelas. CAI juga bermacam-macam bentuknya tergantung kecakapan pendesain dan pengembangan pembelajarannya. Bisa berbentuk permainan, mengajarkan konsep-konsep abstrak yang kemudian dikonkretkan dalam bentuk visual dan audio yang dianimasikan. Pemakaian komputer dalam kegiatan pembelajaran. Komputer dapat mengajarkan konsep-konsep aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulasi kompleks. Komputer juga dapat menjelaskan konsep tersebut dengan sederhana dengan penggabungan visual dan audio yang dianimasikan, sehingga cocok untuk kegiatan pembelajaran mandiri. Dengan bentuk pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games dan simulasi, sangat bagus untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Bila program didesain secara tepat dengan memberikan potongan klip suara atau video yang isinya mengunggah perasaan, pembelajaran, sikap, atau afektif pun dapat dilakukan menggunakan media komputer. Selanjutnya ada panduan-panduan prinsip pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif berkaitan langsung dengan keberhasilan pencapaian pengalaman belajar. Pembelajaran efektif menguatkan praktik dalam tindakan. Lalu pembelajaran efektif juga mengintegrasikan komponen-komponen kurikulum inti. Selanjutnya, pembelajaran efektif bersifat dinamis dan dapat membangkitkan kegairahan. Pembelajaran efektif merupakan perpaduan antara seni dan ilmu tentang pengajaran. Konsisten dan memberikan umpan balik positif kepada siswa. Melihat hubungan antara pendekatan pembelajaran yang digunakan dan pengalaman belajar yang akan dicapai, bersifat menentang dan relevan bagi kebutuhan siswa. Sejumlah variabel sebaiknya dijadikan pertimbangan ketika guru menyeleksi model pembelajaran, strategi, dan metode-metode yang digunakan. Variabel-variabel dalam memilih bentuk pembelajaran. Hasil dan pengalaman belajar siswa yang diinginkan, pola interaksi yang memungkinkan,
keterbatasan praktik pembelajaran yang ada. Kerangka kerja pengajaran meliputi model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan keterampilan pembelajaran. Model-model pembelajaran meliputi A. Model menggambarkan tingkat terluas dari praktik pendidikan dan berisikan orientasi filosofi pembelajaran. Yang kedua, model digunakan untuk menyeleksi dan menyusun strategi pengajaran, metode, keterampilan, dan aktivitas siswa untuk memberikan tekanan pada salah satu bagian pembelajaran. Yang ketiga, Joyce and Weil, behavior strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu yang pertama, ada dalam setiap model terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang kedua, menurut arti secara leksikal, strategi adalah rencana atau kebijakan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, dengan demikian strategi mengacu kepada pendekatan yang dapat dipakai oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, strategi dikelompokkan menjadi strategi langsung, strategi tidak langsung, strategi interaktif, strategi melalui pengalaman, dan strategi mandiri. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang pertama, metode digunakan oleh guru untuk mengkreasi lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas di mana guru dan siswa terlibat dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, biasanya metode digunakan melalui salah satu strategi, tetapi juga tidak menutup kemungkinan beberapa metode dalam strategi yang bervariasi. Artinya, penetapan metode dapat divariasikan melalui strategi berbeda tergantung pada tujuan yang akan dicapai dan konten proses yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, keterampilan pembelajaran. Yang pertama, ada keterampilan merupakan perilaku pembelajaran yang sangat spesifik. Yang kedua, di dalamnya terdapat teknik-teknik pembelajaran seperti teknik bertanya, diskusi, pembelajaran langsung, teknik menjelaskan, dan mendemonstrasikan. Yang ketiga, dalam keterampilan pembelajaran ini juga mencakup kegiatan perencanaan yang dikembangkan guru, struktur dan fokus pembelajaran, serta pengelolaan pembelajaran. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang pertama, strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadar berpusat pada gurunya paling tinggi dan paling sering digunakan. Pada strategi ini termasuk di dalamnya metode ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, praktik dan latihan secara demonstrasi. Yang kedua, strategi pembelajaran langsung efektif digunakan untuk memperluas informasi atau mengembangkan keterampilan langkah demi langkah. Selanjutnya ada strategi pembelajaran tidak langsung. Yang pertama, pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan tinggi siswa dalam melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran inferensi berdasarkan data, atau pembentukan hipotesis. Yang kedua, dalam pembelajaran tidak langsung, peran guru beralih dari penceramah menjadi fasilitator, pendukung, dan sumber personal. NEA atau media adalah bentuk komunikasi, baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Selanjutnya ada course management. Dengan bantuan aplikasi jaringan, maka segala tugas, PR, dan tugas-tugas lainnya dapat dilakukan secara mendownload alamat situs tertentu yang relevan. Pengertian media untuk pelajaran bahasa. Ini hal penting dalam pembelajaran bahasa adalah belajar melalui pengalaman langsung di kelas e-learning for kids. Pengajaran bahasa dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh panca indera untuk menyerap pelajaran yang diberikan. Media pembelajaran berupa VCD dan games di komputer yang mengoptimalisasikan daya tangkap dari segi audio visualnya. Listening skill, anak lebih terasa dengan mendengarkan pronunciation yang benar. Agar proses belajar menjadi lebih interaktif, e-learning for kids memfasilitasi siswanya dengan games edukatif sehingga anak lebih terdorong atau termotivasi berbicara dalam bahasa Inggris. Sekian materi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.